Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syarla Fatimah Mahrani dengan NIM 141220239. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester dari mata kuliah analisis industri dengan mengangkat dua studi kasus yaitu rasa IND dan Voltizen dalam industri kendaraan listrik. Nah, industri itu memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, pemahaman terhadap struktur dan dinamika industri menjadi sangat krusial. Dalam mata kuliah ini, kita mempelajari berbagai model analisis industri yang membantu dalam merancang strategi bisnis yang berkelanjutan. Studi kasus yang saya angkat akan dianalisis menggunakan pendekatan teoritis dan perhitungan praktis, termasuk estimasi modal dan proyeksi pendapatan. Nah, kasus yang pertama yaitu studi kasus pertama adalah Rasa IND, sebuah perusahaan yang ingin masuk ke industri kuliner rumahan. Industri ini sangat besar namun terfragmentasi dengan lebih dari 75.000 usaha kecil yang belum terstandarisasi. Tidak ada pemain dominan dan loyalitas pelanggan ini masih cukup tinggi terhadap penjual lokal. Margin usaha di kisaran 12 sampai 18% menjadikan industri ini cukup kompetitif tapi menjanjikan. Nah, pertanyaan utamanya adalah, strategi apa yang paling tepat agar rasa ini bisa tumbuh secara konsisten dan menjadi pionir dalam pasar ini? Saya merancang strategi berbasis framework yang dipelajari selama perkuliahan, termasuk pendekatan generik dan estimasi, finansial atau forecasting. Nah, strategi utama yang saya usulkan adalah membangun model bisnis digital aggregator. Ini berarti rasa IND tidak hanya menjual makanan, tetapi menjadi platform yang menghubungkan UMKM kuliner dengan konsumen luas. Investasi awal sebesar 1,2 miliar rupiah digunakan untuk pengembangan aplikasi, branding, dan operasional dengan target 500 mitra dan transaksi rata-rata 2 juta per bulan. Potensi pendapatan mencapai 1 miliar dengan margin sebesar 15%, rasa IND bisa mencapai BEP dalam 2 tahun. Strategi generik yang dipilih adalah fokus strategi dengan diferensiasi kualitas dan teknologi. Nah, selanjutnya ada Voltizen dalam industri kendaraan listrik. Studi kasus kedua ini, eee, Voltizen ini adalah startup yang menyediakan layanan stasiun pengisian daya kendaraan listrik. Nah, industri ini sedang mengalami lonjakan pertumbuhan, bahkan naik 234% dalam 2 tahun terakhir. Namun, persaingan global seperti dari Tesla dan BYD serta ketidakpastian regulasi menjadi tantangan utama. Nah, Eee, Voltizen menargetkan pertumbuhan 120% per tahun. Maka pertanyaan utamanya adalah bagaimana Voltizen ini bisa membangun posisi kompetitif jangka panjang di industri yang sangat cepat berubah ini? Jawaban saya itu didasarkan pada analisis pastel dan pendekatan strategi ekspansi berbasis data dan teknologi. Nah, strategi yang diusulkan mencakup beberapa poin secara politik, menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah itu sangat penting untuk akses lahan dan perizinan. Dari sisi ekonomi, model kemitraan sewa bisa mempercepat pertumbuhan. Sosial, Voltizen perlu mengedukasi publik tentang transisi energi hijau. Teknologi menjadi kunci, yaitu penggunaan IoT dan aplikasi monitoring akan menambah nilai layanan. Modal awal sebesar 5 miliar ini digunakan untuk membangun 10 stasiun dengan asumsi 50 kendaraan per hari per stasiun. Pendapatan bisa mencapai 12 sampai 15 miliar per tahun. Ini membuka peluang untuk mencapai pertumbuhan 120% dalam 2 sampai 3 tahun.
Nah, dari kedua studi kasus ini dapat kita simpulkan bahwa strategi bisnis berbasis analisis industri ini sangat penting terutama dalam fase awal pertumbuhan. Baik rasa IND maupun Voltizen memiliki peluang besar untuk mendominasi pasar jika mampu memanfaatkan teknologi dan menyusun strategi yang responsif terhadap faktor eksternal. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.